Selain menghadirkan Redmi Note 12 dan Redmi Note 12 Pro, Note 12 Pro Plus, dan Note 12 Explorer Edition di pasaran, Xiaomi juga turut berikan varian yang hanya gunakan jaringan seluler 5G. Terlepas memiliki generasi seluler yang inferior, namun Redmi Note 12 Pro 5G juga termasuk ke dalam salah satu HP buas di harga 3 jutaan. Beberapa hal membuatnya sungguh menarik, terlebih di mata para penggemar fotografi dan pekerja lapangan yang membutuhkan baterai unggul. Namun tidak mustahil pula ada beberapa orang yang justru dikecewakan dengan HP ini. Akan tetapi, apakah ponsel ini benar-benar bisa merebut hati konsumen? Pertanyaan itu kiranya bisa dijawab lewat ulasan kenapa kalian harus membeli HP ini. Yang pertama, desain keren dan jadi daya tarik. Hal yang paling menarik dari Redmi Note 12 Pro ada pada sisi desainnya. Hal ini terlihat dari kerangka bodi ponsel yang dikemas secara flat. Bentuk desain ini menjadikan Redmi Note 12 Pro tampak seperti ponsel premium. Terlebih, desain flat ini juga membuat pengguna bisa merasakan feel smartphone kelas atas. Belum cukup sampai di situ, Xiaomi hadirkan permukaan plastik yang dibuat seolah kaca, lengkap dengan warna putih, biru, hitam, dan pink mengkilat yang Xiaomi sebut sebagai glowing. Bagian desain yang menarik ini berpadu dengan bumper kamera yang lagi-lagi terasa premium. Sebuah nilai plus dari Note 12 Pro yang secara harga hanya ada di rentang 3 jutaan. Sisi flat di samping dengan lekukan tiap sudut membuat Redmi Note 12 Pro memang menarik. Terlebih, Redmi Note 12 Pro menempatkan sensor sidik jari di bagian samping menyatu dengan tombol power. Alasan kedua untuk membeli HP ini adalah layar AMOLED plus refresh rate 120Hz. Melihat spesifikasi layar Redmi Note 12 Pro, kalian akan langsung tahu kalau HP ini dirancang untuk memberikan pengalaman visual yang menyenangkan. Dengan balutan panel AMOLED berukuran 6,67 inci pada resolusi Full HD+, mata pengguna akan senantiasa dimanjakan saat menonton film, menikmati konten, ataupun sekadar menjelajahi web. Redmi Note 12 Pro ini juga hadirkan tampilan animasi yang 2 kali lipat lebih mulus saat layar di-scroll. Berkat kehadiran refresh rate 120Hz, efek 120Hz ini akan terasa ketika kalian melakukan pengguliran saat menjelajahi web di browser, ataupun saat memainkan beberapa game yang mendukung laju penyegaran tinggi. Bicara soal bermain game, layar memiliki responsivitas yang sangat baik terhadap sentuhan yang diberikan, memberikan kalian sebuah advantage di medan tempur ketika berhadapan dengan musuh. Ini karena layar mendukung touch sampling rate hingga 360Hz, sehingga mampu merekam sentuhan jari di layar secara lebih instan. Ponsel diketahui memiliki sertifikasi Wi-Fi L1 untuk menonton konten 1080 pixel pada platform seperti Netflix dan Amazon Prime. Selain itu, layar juga mendukung tingkat kecerahan puncak yang mencapai 900 nits. Untuk versi reguler bisa tembus 1200 nits kecerahan layar. Sebagai pelindung layar, Xiaomi menyematkan lapisan kaca Corning Gorilla Glass 5 yang sanggup menjaga layar dari keretakan akibat terjatuh dari ketinggian hingga 1,2 meter. Alasan ketiga, kinerja gaming yang cukup gahar di kelasnya. Redmi Note 12 Pro 5G hadir dengan chipset yang terbilang powerful di kelasnya, yakni MediaTek Dimensity 1080. Kendati hadir dari series Dimensity 1000 series, kinerjanya sudah setara dengan Snapdragon 778G. Walaupun begitu, chipset Snapdragon 778G masih powerful ketimbang Dimensity 1080. MediaTek menyebutkan Dimensity 1080 melengkapi portofolio Dimensity dan menawarkan peningkatan dari Dimensity 920 yang merupakan pendahulunya. Dengan MediaTek Dimensity 1080, para produsen smartphone bisa menawarkan smartphone 5G yang lebih baik dari yang memakai MediaTek Dimensity 920. MediaTek Dimensity 920 sendiri bisa dibilang cukup populer dipakai oleh para produsen smartphone dalam menawarkan aneka smartphone 5G yang tersedia di pasar saat sekarang. Perubahan paling signifikan dari chipset MediaTek Dimensity 1080 adalah kemampuan kamera chip, di mana Dimensity 1080 baru dapat menangani data gambar dari sensor hingga 200 megapiksel, dari yang sebelumnya 108 megapiksel. Redmi Note 12 Pro 5G hadir dengan 3 varian RAM dan storage, 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB, dan 12/256GB. Jenis RAM yang digunakan adalah LPDDR4X, sedangkan memori internalnya berada pada standar UFS 2.2. Untuk melihat seberapa canggih performanya, mari menilik sekilas hasil pengujian benchmark ponsel ini mampu mencetak skor Antutu 500 ribuan.
Skor Antutu ini masih kalah dengan chipset Snapdragon 778G. Dan sedikit di atas skor Antutu Dimensity 920. Jadi kami rasa HP ini tidak bisa dianggap remeh. Alasan keempat, kamera ponsel ini sangat menjanjikan. Redmi Note 12 Pro tidak hanya menyuguhkan kinerja yang andal dari sisi permainan, melainkan juga punya kemampuan fotografi yang cukup solid. Di panel belakangnya tersemat kombinasi 3 lensa yang terdiri atas kamera utama 50MP Sony IMX766 OIS camera, dilengkapi dengan kamera ultrawide 8MP serta kamera makro 2MP. Yang sangat saya senang di sini adalah hadirnya sensor Sony IMX766. Yang notabene sensor tersebut ada di HP 5 jutaan, tapi sama Xiaomi dihadirkan di HP cuma 3 jutaan aja. Yang lebih mengerikannya lagi, ponsel Note 12 Pro Plus dibekali kamera belakang 200MP dengan sensor HPX OIS camera, ultrawide 8MP dan makro 2MP. Untuk kamera selfie-nya kedua ponsel Note 12 dan Note 12 Pro Plus hanya dibekali 16MP dengan sensor Samsung OmniVision 16A. Nyaris tidak ada yang bisa dikeluhkan dari kondisi pemotretan siang hari, sanggup hasilkan warna-warna natural dengan exposure yang terasa pas dan detail yang terjaga dengan baik. Ponsel juga hadir dengan mode malam yang terbukti mampu meningkatkan ketajaman dan menghilangkan noise, seperti yang terlihat saat membandingkan foto auto dan night mode yang diunggah di video ini. Tidak lupa, Xiaomi juga cukup dermawan karena memberikan dukungan perekaman 4K. Di kecepatan 30 fps selain resolusi 1080 pixel dan 720 pixel. Redmi Note 12 dan Note 12 Pro Plus menampilkan bulatan pansol di tengah layar sebagai rumah bagi kamera selfie. Sanggup hadirkan resolusi 1080 pixel. Alasan kelima, baterai besar plus fast charging ngebut. Kapasitas baterai yang dimiliki Redmi Note 12 Pro dan Note 12 Pro Plus adalah sebesar 5000 mAh. Sedangkan untuk versi Note 12 Explorer Edition hanya memakai kapasitas baterai 4300 mAh saja. Untuk pengisi daya cepat ponsel, Redmi Note 12 Pro memakai 67 Watt. Note 12 Pro Plus memakai 120 Watt, sedangkan versi Note 12 Explorer Edition memakai fast charging 210 Watt. Saat diujikan durasi pengecasan Redmi Note 12 Explorer Edition sedikit lebih cepat, yakni butuh waktu 9 menit saat di-charging dari 0 sampai 100%. Alasan keenam, punya konektivitas cukup lengkap. Redmi Note 12 Pro memiliki konfigurasi stereo, speaker utamanya terletak di bawah seperti kebanyakan HP lainnya. Sedangkan untuk speaker kedua terletak di sisi atas yang sekaligus digunakan sebagai earpiece. Ponsel juga didukung dengan fitur Dolby Atmos untuk menyesuaikan profil suara berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Ini guna memberikan kenyamanan audio optimal, baik saat menonton film, mendengarkan musik, ataupun ketika bermain game. HP ini dihadirkan dengan 3,5 mm audio jack port, sehingga kalian tidak perlu pakai adapter untuk menghubungkan earphone. Seperti kebanyakan HP Xiaomi lainnya, tentu saja kalian dapat menikmati fitur infrared port di Redmi Note 12 Pro 5G. Fitur ini cukup penting untuk dimiliki, terlebih jika kalian ingin mengontrol TV dan AC pada satu perangkat yang sama. Belum lagi ponsel ini juga turut hadir dengan NFC sehingga dapat mengecek saldo e-tol atau e-money. Ponsel juga menggunakan teknologi Liquid Cool Technology 2.0. Perangkat membawakan sebuah ruang uap vapor chamber dengan 7 lapisan grapit agar perangkat bisa menurunkan suhu dengan lebih cepat. Redmi Note 12 Pro 5G dirilis dari harga 3,6 jutaan rupiah. Harga yang tergolong menarik tentunya, dan varian RAM dan internal pun sangat banyak. Berikut ini adalah harga lengkap dari masing-masing Note 12 series yang sudah resmi di-launching sebagai referensi kalian sebelum membeli. Setelah kalian mengetahui beberapa kelebihan untuk membeli HP ini, kalian yang tentukan apakah HP ini cocok atau tidak untuk kebutuhan sehari-hari. Jika ada yang ditanyakan, mohon tanyakan saja di kolom komentar. Usahakan komentar yang sopan supaya kami senang membalas komentar kalian.